Konon katanya jika entok yang sedang bertelur diberikan keong sawah beserta cangkangnya, maka hasil telurnya akan keras ya, dan anak entoknya itu akan mati di dalam telur karena tidak bisa memecahkan cangkang. Tapi kok ini malah bisa menetas ya? Apa rahasianya? Mari kita simak. Hey you bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, video kali ini adalah jawaban dari pernyataan atau pertanyaan dari sahabat ternak kita yang menanyakan kepada saya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, beliau itu bertanya, Mas, bagaimana jika induk entok kita yang sedang bertelur itu diberi pakan keong sawah beserta cangkangnya? Kok menurut teman saya nanti hasilnya telurnya itu cangkangnya akan keras dan DOE-nya atau anakan entoknya itu akan mati di dalam telur karena tidak bisa memecahkan cangkang. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya sudah melakukan eksperimen lagi nih cuy. Ini selama 1 bulan saya melakukan tahap uji coba dan pemberian keong sawah beserta cangkangnya kepada induk entok yang sedang bertelur yang ada di kandang saya ya. Dan setelah saya tunggu-tunggu selama 1 bulan lebih 5 hari ya, karena induk entok itu mengeram kurang lebih 35 hari, itu alhamdulillah telur-telurnya sudah pada menetas ya. Bisa kalian lihat sendiri di video ini. Ada beberapa telur entok yang sudah memecahkan atau melubangi telurnya itu tanpa saya bantu, tanpa sentuhan dari tangan saya. Itu murni dari usaha mereka sendiri. Seperti itu bosku. Jadi pernyataan seperti itu menurut saya hoa aja ya. Nah, lalu apa penyebabnya DOE itu mati di dalam telur ya? Itu karena tidak berhasil memecahkan cangkangnya atau faktor-faktor lain. Nah, kalau menurut saya pribadi dan hasil pengalaman saya pribadi selama saya beternak entok, itu karena embiro di dalam telurnya itu lemah bosku, bukan karena soal pemberian pakan atau pencampuran pakan ya dari keong sawah beserta cangkangnya, itu bukan bosku ya. Jadi itu karena faktor embironya itu lemah. Nah, penyebab dari embiro itu lemah itu banyak sekali faktornya. Yang saya tahu ya itu yang pertama karena si jantan itu masih muda. Terus yang kedua, si jantan itu tidak begitu bergairah dalam kawin ya. Terus yang ketiga, si jantan itu karena sering diberikan obat kuat atau jamu-jamu kuat agar dia itu selalu berajak bosku. Jadi itu adalah efek sampingnya ya. Memang benar si jantan itu ketika diberikan obat kuat ya untuk selalu weak itu akan selalu berajak dalam setiap perkawinan. Tapi nah, itu embironya yang dihasilkan itu lemah bosku, seperti itu. Terus yang kedua, faktor dari betinanya atau indukannya ya. Kalau indukannya itu yang pertama yang saya tahu itu karena indukan masih terlalu muda. Terus yang kedua, si induk stres. Yang ketiga, ketika si induk mengeram itu selalu dikawin oleh si jantan. Nah, ketika si induk entok itu sedang mengeram dan dikawin oleh si entok jantan, maka telur yang dia arami itu pasti banyak yang rusak. Kalau kalian tidak percaya, monggo silahkan kalian buktikan sendiri. Dan selama 1 bulan saya memberikan keong sawah beserta cangkangnya, entah itu saya haluskan atau saya cokol ya dengan keong-keong kecil kepada si induk yang sedang mengeram. Itu di kandang saya tidak ada masalah untuk anakannya atau si anak itu akan berhasil dalam memecahkan cangkang. Itu tidak ada efek sampingnya bosku. Ini sudah saya buktikan dan sudah saya lakukan ya selama 1 bulan full. Dan untuk hasil yang lainnya, ini telur-telurnya ya entok yang lain itu langsung pada bertelur seperti itu. Jadi di sini atau di kandang saya itu saya tidak pernah memakai mana gue tahu kayak mana gue tahu kalau gitu lo tahu
pakan perangsang atau obat perangsang untuk si induk agar cepat bertelur. Jadi di sini saya hanya memakai keong sawah atau amis-amisan yang saya dapat ya, entah itu dengan keong sawah atau dengan bekicot atau dengan kepiting juga bisa, dengan kepala ikan juga bisa, seperti itu bosku. Nah, karena di tempat saya itu banyak sawah, jadi saya manfaatkan keadaan yang ada di desa saya itu dengan keong sawah. Nah, ini telur bebek ini cuy, ini baru bertelur ya, wah letek ini. Bocah-bocah kecil nih, saya kasih bukti ya, kalau saya itu selalu memberikan pakan berupa keong sawah beserta cangkangnya. Ini bukan hanya 1 bulan bosku, ini saya lakukan hal seperti ini itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ya, sampai sekarang ini, sampai detik ini saya selalu memberikan keong sawah beserta cangkangnya untuk pakan entok ya. Ini untuk entok indukan. Kalau untuk entok anakan, nah ini baru kita rebus keongnya dan kita ambil dagingnya, karena jika masih anakan itu pencernaan belum mampu untuk mencerna cangkang dari keong sawah ini bosku. Nah, jika udah dewasa, sudah 5 bulan ke atas, itu baru saya berikan campuran keong sawah beserta cangkangnya. Karena menurut saya dan hasil pengamatan selama ini saya beternak entok itu, ketika umur 5 bulan si entok itu sudah mampu mencerna ya, mencerna dari cangkang keong sawah ini bosku. Cangkang bekicot juga bisa, tapi kalau bekicot itu kita bebek ya, bebek dalam bahasa Indonesianya apa ya? Mana gue tahu. Menghaluskan lah ya, menghaluskan itu harus benar-benar halus cangkangnya ya. Nah, kalau untuk cangkang keong sawah itu nggak harus halus-halus banget, itu nggak apa-apa. Ini sudah saya lakoni selama tahun 2017 ya. Pokoknya channel YouTube ini saya bangun itu saya sudah memberikan campuran pakan seperti ini bosku. Harta dan tahta jelek nggak apa-apa, asal banyak duitnya, yang penting apa? Dan saya selalu memberikan campuran keong sawah beserta cangkangnya itu setiap hari ya, tanpa saya takar-takar bosku ya. Pokoknya sedapat saya ketika saya mencari keong sawah. Kalau dapat banyak ya saya kasih campuran banyak, kalau sedikit ya saya kasih campuran sedikit. Jadi tidak ada takaran-takaran di kandang saya bosku, males ribet cuy. Nah, ini lalu setelah keong kita geprek ya, kita haluskan, dan di sini saya mencampur dengan bekatul atau dedak, dan saya campurkan juga dengan minyak goreng. Minyak goreng itu untuk pengganti jagung ya. Terus tidak lupa di sini kita mencampurkan cangkang telur juga. Ini cangkang telurnya itu dari hasil saya menggoreng telur atau hasil dari penetasan telur, karena saya alhamdulillah juga memiliki usaha menetaskan telur bebek. Dan tidak lupa kita campurkan pakan hijau-hijauan. Kalau pakan hijauan itu sembarang bosku, pokoknya yang penting tidak yang beracun ya. Kalau saya selalu menggunakan ini daun kelor ya, daun kelor, karena diyakini daun kelor itu memiliki banyak sekali vitamin. Nah, mungkin karena pemberian daun kelor ini juga entok-entok kita nanti insya Allah akan sehat dan terbebas dari segala penyakit, amin. Setelah itu saya campurkan, ini adalah telur bebek yang tidak menetas atau gagal menetas ya. Ini saya campurkan ke pakan entok juga. Ini daripada dibuang kan ya, maneman ya, karena ini juga mungkin masih ada sedikit vitamin ya, jadi kita campurkan saja. Ini tidak apa-apa bosku. Ini saya lakukan seperti ini juga tiap hari ya. Tiap hari pasti ada telur yang selalu gagal, karena saya selalu setiap hari itu memasukkan telur-telur baru di mesin tetas. Nah, jadi ada beberapa telur yang gagal, lalu saya kumpulkan dan saya berikan pakan atau campurkan ke dalam pakan untuk hewan entok saya ya, untuk ayam juga. Jadi seperti itu bosku, nih seperti ini setiap hari saya lakukan dan hasilnya alhamdulillah aman, pokoknya aman.
Nih saya kasih bukti lagi, ini alhamdulillah videonya ketemu bosku. Nih ya, ini ketika si induk ini sedang bertelur, saya memberikan keong nih, keong-keong kecil seperti ini saya langsung cokol aja cuy. Ini karena saya saking penasarannya ya, kok bisa ya orang itu berpendapat bahwa jika entok diberikan keong beserta cangkangnya maka cangkang telurnya akan keras ya. Kalau telur entok setahu saya itu cangkangnya ya keras bosku. Kalau cangkang lembek itu malah bahaya ya, ketika keinjek oleh si indukannya malah dia pecah nanti ya. Jadi kalau keras itu ya wajar bos. Nih seperti ini bosku. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat mengobati rasa penasaran kalian soal pemberian pakan campuran keong sawah beserta cangkangnya, itu yang konon katanya dapat menyebabkan cangkang telur itu keras ya. Nah ini sudah saya buktikan, semoga kalian paham dan bisa kalian buat pertimbangan ya, mau kalian kasih keong sawah monggo, mau enggak ya monggo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pejuang ternak.